Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya nonton video ini, yang selalu mensupport channel ini, semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya urusannya dipermudah, amin. Nah, kali ini ada informasi dari Departemen Tenaga Kerja mengenai atau masalah tentang PRT asing di negara Hong Kong. Ini menanggapi tentang konferensi pers yang dilakukan oleh perwakilan organisasi, baik itu dari Indonesia, perwakilan organisasi dari PL. Jadi kalau sampean semuanya aktif nonton video di channel ini, sudah 2 kali sejak kemarin channel ini membahas tentang informasi terbaru dari Departemen Tenaga Kerja dan juga Departemen Imigrasi mengenai PRT asing, yang dimana awalnya kita membahas informasi tentang kode praktek yang dilakukan oleh agensi dan PRT asing di negara Hong Kong yang suka sekali gonta-ganti majikan untuk mendapatkan uang tambahan, dan keuntungan ini dianggap telah menciderai atau memalukan, dan kemudian dibalas atau dikritiki oleh organisasi Indonesia ataupun organisasi PL kawan. Disimak, semoga ini bermanfaat nggih buat kawan semuanya. Jadi di tahun 2018, tepatnya adalah 9 Februari, ada aturan baru mengenai kode praktek yang dilakukan oleh agensi kepada para PRT asing ataupun perilaku PRT asing di negara Hong Kong. Nah, aturan tersebut kemudian direvisi kembali oleh Departemen Imigrasi tanggal 9 Mei 2024 kawan. Jadi ini hari ya. Oke, yang pertama adalah adanya data-data yang sudah masuk untuk kasus dan banyaknya konsultasi masyarakat, baik itu konsultasi yang dilakukan oleh perwakilan dari para majikan ataupun konsultasi dari perwakilan organisasi PRT di negara Hong Kong. Nah, kemudian data-data ini sudah dikantongi oleh Departemen Imigrasi, kemudian bisa dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah Departemen Tenaga Kerja ini juga menanggapi kasus-kasus yang dimana PRT asing di negara Hong Kong ini diduga menyalahgunakan pemutusan kontrak kerja ganti majikan. Jadi ini juga dibahas kawan dan juga direvisi. Yang tadinya dipersulit, semoga adanya revisi terbaru ini bisa mempermudah kawan-kawan. Tetapi ketika adanya revisi terbaru kawan-kawan, jangan sampai gonta-ganti majikan apabila kawan-kawan ini masih bisa bertahan di majikan tersebut nggih. Oke, kemudian yang ketiga, kode praktek yang direvisi ini menetapkan agen tenaga kerja harus menjelaskan aturan imigrasi terkait PRT asing dan juga majikan. Jadi lagi-lagi agensi ini ditekan untuk selalu menjelaskan kepada PRT asing ketika dia mencari majikan terbaru di tempatnya. Jadi kalau seandainya agensi ini tidak menjelaskan secara detail, maka agensi tersebut itu bisa di blacklist atau ditutup kawan-kawan. Bahkan operasi dari agensinya ini sudah dilarang. Nanti tidak diperbolehkan dibujuk untuk ganti majikan atau ganti agensi. Tidak diperbolehkan dengan iming-iming dikasih uang. Biasanya kan ada nih agensi, Mbak, kamu pindah aja majikan tempatku. Aku ada loh majikan baik banget. Aku ada loh majikan yang enak banget.
nanti kamu tak kasih sejumlah uang 1.500, 500 ketika kamu mau memutuskan kontrak kerja di majikan Anda. Nah, itu tidak diperbolehkan kawan-kawan. Jika ketahuan bisa dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja. Yang kelima, juru bicara Departemen Tenaga Kerja mewajibkan agen untuk melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja jika Anda memiliki hutang atau berhutang ke jasa keuangan ketika mengajukan permohonan kontrak ke depannya atau untuk memperpanjang izin kerja. Jadi ketika sampean memiliki hutang, Anda disuruh melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja kan kawan. Yang keenam, tidak diperbolehkan agensi memberikan info bank atau info jasa pinjaman uang kepada PRT asing di negara Hong Kong dengan tujuan membayar agensi untuk proses kontrak terbaru atau untuk proses ganti majikan. Tidak diperbolehkan. Biasanya ada kan, Cece kamu pinjam bank di sinilah untuk membayar kontrak terbaru. Itu tidak diperbolehkan, Mbak. Jika adanya agensi yang melanggar aturan tersebut, silakan laporkan ke Departemen Tenaga Kerja kan kawan. Kemudian yang ketujuh, penentuan biaya agensi ini harus dijelaskan sejak awal kepada PRT asing di negara Hong Kong ketika mereka ini mengikat perjanjian kerja. Jadi sadurunge kudu ngomong dhisik dan dijelaskan rincian apa-apa yang dibayar biar jelas ya. Kalau sampai ada agensi yang tidak ngomong sejak awal, sampean silakan melaporkan ke Departemen Imigrasi, Mbak. Oke, kemudian yang ke-8 ini penting banget. Jika PRT asing memutuskan kontrak kerja lebih awal sebelum ia finish kontrak, maka agensi itu bisa kena denda. Bahkan uangnya itu tidak dikembalikan atau dananya tidak dikembalikan. Baik itu dana di majikannya atau dana kepada Departemen Imigrasi, bisa saja itu tidak dikembalikan oleh kedua belah pihak. Jadi itu kenapa agensi itu meminta sampean untuk tetap bertahan di majikan itu. Tetapi ada juga CC yang memang dengan sengaja tidak mau bertahan karena majikan homafan. Jadi kalau ada agensi yang menginginkan Anda tetap bertahan di situ karena dia takut kawan kalau dana itu tidak dikembalikan oleh pihak dari Departemen Imigrasi ataupun dananya ini disuruh mengembalikan ke majikan. Paham kan kenapa menyuruh Anda tetap bertahan? Karena dia juga bisa rugi kan kawan. Oke, ini yang ke-9 kan kawan, penting banget juga. Agensi ini diwajibkan untuk memberikan informasi kepada Departemen Tenaga Kerja terkait tempat tinggal sementara PRT asing tersebut ketika dia mencari pekerjaan baru atau majikan baru. Jadi kalau sampean ganti majikan, sampean harus memberikan informasi kepada agensi tersebut kemana sampean tinggale ketika sampean itu proses untuk mencari majikan terbaru. Jadi sekarang lumayan homafan kan kawan, tetapi bagus juga. Jadi imigrasi bisa atau Departemen Imigrasi Tenaga Kerja ini bisa memantau sampean bahwa sampean tuh dalam keadaan aman di tempat A, tempat B atau tempat C ya. Kemudian yang terakhir ini penting banget, Mbak. Agensi dilarang memposting atau menampilkan atau mengungkap data-data pribadi milik PRT asing di publik atau sosial media lainnya. Jadi data-datanya ini dilarang kan kawan untuk ditampilkan di publik atau sosial media.
Jadi tidak diperbolehkan data-data sampean dalam keadaan marah atau dalam keadaan gembira, tetap agensi tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada agensi yang mengupload foto nih sampean, data sampean, bahkan tentang nomor paspor sampean, silakan laporkan ke Departemen Imigrasi karena ini disebut pelanggaran. Bahkan majikan juga bisa Anda laporkan, kawan-kawan. Nah, itu adalah beberapa revisi terbaru. Sebenarnya nggak jauh beda sih, tapi ada sedikit poin nih ya menurut aku lumayan bagus ya daripada dulu-dulu. Tapi tetap saja revisi terbaru ini tidak begitu menguntungkan bagi sampean semuanya. Karena ketika adanya aturan baru tentang masalah mempermudah sampean untuk ganti majikan, nah itu baru jos. Betul nggak kawan-kawan? Silakan kawan-kawan sebar jika itu bermanfaat. Semoga dengan adanya informasi ini menambah wawasan kan semuanya. Channel Nuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.